Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam hiburan misteri berjudul Lawang Sewu, sebuah cerita yang ditulis Mikhaila. Sebelum saya membacakannya, saya mendoakan teman-teman yang berada dimanapun, semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan diberi kelimpahan rezeki. Amin. Mari kita mulai hiburan cerita misteri ini. Suara mendesah berat mengalun di udara. Nadia menoleh cepat. Matanya menyapu lorong gelap itu. Kamera di tangannya masih menyala, merekam detik demi detik keheningan yang menggigit. Bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Lawang Sewu. Waktu masih menunjukkan pukul 6.13 pagi. Langit Semarang masih kelabu. Sisa kabut belum sepenuhnya sirna dari sela-sela jendela besar yang kini berlumut. Embun masih menempel di kaca-kaca patri, membuat cahaya pagi terlihat buram dan misterius. 3 sosok muda-mudi berdiri di depan pintu utama bangunan ikonik itu. Mereka adalah Nadia, Rani, dan Fajar. 3 sahabat yang datang bukan sekedar untuk wisata, tapi untuk tugas semester akhir mereka. "Kita datangnya kepagian," ucap Rani sambil melipat tangan di depan dada. Nafasnya mengembun di udara dingin. Dia menggosok-gosok lengannya yang merinding. "Petugas belum buka, nanti kalau ketahuan masuk duluan, bisa repot kita." Udara pagi masih terasa lembab, bercampur aroma khas bangunan tua. Kayu lapuk, debu yang menebal bertahun-tahun, dan gema khas terowongan. "Aku cuma butuh 5 menit buat ambil footage pembuka. Nggak bakal jauh-jauh," balas Nadia tersenyum. Lalu menuju pintu yang tidak terkunci sepenuhnya. Pintunya sedikit terbuka, seolah memang sudah menunggu kedatangan mereka. "Itu udah kubuka kok, ayo." Fajar mengangkat alis. Matanya menatap pintu tua dengan engsel yang berkarat itu. "Nggak lucu kalau tiba-tiba kita dikira maling artefak kolonial ya." "Tenang, cuma ambil gambar, gak akan ada yang rusak," ucap Nadia yakin. Kamera DSLR-nya menyala menimbulkan bunyi klik halus. Dia mulai berjalan pelan masuk ke ruang utama yang luas. Ruangan itu dipenuhi bayangan tinggi dari kaca patri di dinding, menciptakan pola-pola cahaya yang bergerak seiring dengan angin pagi. Langkah pertama Nadia di lantai tegel menggema keras di ruang kosong itu. Suara kakinya bergaung hingga ke langit-langit, menciptakan gema yang membuat ruangan terasa lebih besar dan lebih kosong. Klik, klik. Dia menyalakan mode perekam. Lensa kameranya menangkap setiap detail pilar-pilar tinggi yang menjulang. Ornamen-ornamen ukiran yang mulai pudar dimakan usia, dan jendela-jendela besar yang sebagian kacanya sedikit retak. Juli 2025, saya Nadia Amara, mahasiswa arsitektur dari Universitas Indonesia. Hari ini saya berada di Lawang Sewu, salah satu bangunan kolonial paling terkenal, dan katanya paling angker di Indonesia. Suara Nadia terdengar jelas di ruang kosong itu, tapi entah mengapa terasa asing, seperti kata-katanya ditelan oleh dinding-dinding tebal dan tidak kembali memantulkan gema. Rani dan Fajar mengikutinya pelan. Langkah mereka lebih hati-hati. Rani sesekali menoleh ke belakang, seolah memastikan pintu masuk masih terbuka dan jalan keluar masih ada untuk mereka. Bangunan ini memiliki hampir 1000 pintu. Dibangun oleh Belanda pada awal abad ke-20 sebagai kantor pusat Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij. Tapi lebih dari arsitekturnya yang megah, orang datang ke sini untuk satu hal yang lebih populer, yaitu cerita horornya, lorong bawah tanah, hantu Belanda, dan cerita lainnya. Nadia berhenti sejenak, mengatur fokus kameranya pada tangga batu besar di ujung ruangan. Tangga itu naik ke lantai 2, menghilang dalam kegelapan yang bahkan cahaya pagi tak mampu menembusnya. Tiba-tiba, keheningan dipecah oleh suara berat dari atas. Tak, tak, tak. Langkah kaki yang terdengar berat. Pelan, menuruni tangga batu besar yang mengarah ke lantai utama.
Suara itu bergaung di ruang kosong. Setiap langkahnya terdengar jelas, seolah seseorang yang mengenakan sepatu boot tebal sedang berjalan. Nadia spontan berhenti merekam. Jarinya membeku di tombol kamera. "Lu pada dengar itu nggak barusan?" gumamnya lirih ke arah Fajar. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Fajar menatap ke atas, lehernya menegang. Tangga itu gelap. Cahaya pagi belum menjangkau sampai sana. Bayang-bayang menari di antara anak tangga, menciptakan ilusi seolah ada sosok yang turun. Tapi langkah itu terasa terdengar, jelas dan teratur. Tak, tak, tak. Mirip sepatu boot yang menginjak lantai. Suara itu semakin mendekat, semakin keras, bergema di seluruh ruangan hingga mereka bisa merasakan getarannya di lantai. Rani mencengkram lengan Nadia kuat. Kukunya sedikit tertancap, hingga membuat Nadia meringis. "Nggak ada siapa-siapa kan di sana?" bisiknya dengan suara bergetar. "Aku nggak yakin, soalnya suaranya jelas banget, kayak ada orang," sahut Nadia, sembari mengangkat kamera dengan tangan yang sedikit bergetar, lalu mengarahkan kamera ke arah tangga. Ia memutar lensa untuk memperbesar gambar, mencoba untuk menembus kegelapan, namun kosong. Tak ada apapun atau siapapun di sana, hanya bayangan dan kegelapan yang menari-nari. Tapi suara itu masih ada, menggema seperti tertinggal. Langkah terakhir terdengar berhenti di ujung tangga, seperti bunyi seseorang yang baru saja mencapai lantai utama, lalu hening total. Keheningan yang begitu mencekam. Shhh. Tiba-tiba, suara mendesis mengalun di udara, seperti bisikan halus yang dibisikkan tepat di samping telinga kanan Nadia. Nafas itu terasa dingin, menyentuh lehernya, membuat seluruh bulu kuduk Nadia meremang. Nadia menoleh cepat, hampir menjatuhkan kamera di tangannya. Namun, tak ada siapapun. Udara di sampingnya terasa langsung berubah dingin menusuk ke kulit. Rani mundur beberapa langkah, wajahnya pucat seperti kertas. "Gua keluar duluan ya," ujarnya cepat. Suaranya gemetar dan serak. Dia sudah bergerak ke arah pintu. Tangannya mencari-cari pegangan dinding. "Perasaanku gak enak, kayak ada yang ngeliatin kita." Tiba-tiba saja, Fajar menahan nafas. Tubuhnya menegang dan matanya mendelik. "Nat, lu lihat itu?" Suaranya hampir berbisik. Nadia membalikan kamera ke arah yang ditunjuk oleh Fajar. Di dinding kiri aula, terlihat sebuah noda merah gelap di salah satu pintu kayu tuanya. Persis di tengah-tengah panel kayu, noda itu berkilat basah di bawah cahaya kamera, seperti baru saja muncul entah dari mana. Itu kayak darah," bisik Fajar, suaranya serak tertahan. Nadia mendekat dengan langkah hati-hati. Kameranya terus merekam. Jarak semakin dekat. Lensanya menangkap detail noda itu. Memang seperti darah merah gelap, kental. Tapi saat dia amati lebih dekat, noda itu mulai menetes pelan, turun ke lantai dengan suara tetes yang nyaris tidak terdengar. Tes, tes, tes. 3 tetes mengalir, lalu berhenti. Nadia melotot melihatnya, lalu mengambil tisu dari tasnya dan menyentuh noda itu dengan hati-hati. Kering, seolah sudah ada di sana selama bertahun-tahun, bahkan tidak meninggalkan bekas di tisu. "Apa-apaan sih tempat ini?" gumam Nadia pelan. Perasaannya setengah kagum pada fenomena aneh itu, tapi juga setengah takut pada apa yang dilihatnya. Udara ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Nafas mereka mulai mengembun lebih jelas. Nadia tersentak saat melihat sekelebat bayangan bergerak, lalu menghilang di antara pilar-pilar tinggi. Ia menoleh cepat, namun tak ada apapun selain bayangan mereka bertiga. "Kita keluar sekarang ya, kok kayaknya tempat ini gak beres," ucap Fajar tegas. Suaranya sengaja dibuat lebih keras. "Sebelum terjadi hal-hal yang lebih aneh lagi, kita harus cari aman." Mereka semua sepakat, memutuskan untuk keluar saat itu juga. Namun sebelum itu, Nadia menoleh ke arah tangga batu sekali lagi. Insting jurnalisnya membuat dia tidak bisa pergi begitu saja. "Hah?" Nadia terlonjak kaget. Matanya membulat terpaku ke arah tangga. Bibirnya bergetar menahan takut. Dia melihatnya. Seseorang berdiri di sana. Bayangan tinggi,
tegak, berdiri diam di puncak tangga. Siluet lelaki dengan postur yang tidak wajar, terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke bawah, ke arah mereka. Meski tidak bisa melihat wajahnya, Nadia bisa merasakan tatapannya dingin, tajam, dan menyeramkan. "Fajar," bisik Nadia. Suaranya nyaris tidak keluar. "Lihat, itu ada orang di tangga." Fajar menoleh mengikuti arah pandangan Nadia, tapi ia tak melihat apapun di sana. Siluet itu hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Hanya kegelapan dan bayangan tangga yang kosong. "Mana, Nad? Gak ada apa-apa," ucap Fajar, tapi matanya terus menatap tangga dengan curiga. Nadia menelan ludahnya kasar. "Tadi ada, Jar." Tiba-tiba Rani berteriak dari keluar. Suaranya bergema masuk ke dalam ruangan. "Cepetan, petugas sudah datang." Nadia dan Fajar bergegas. Mereka keluar terburu-buru sehingga langkah mereka bergema keras di lantai tegel. Matahari mulai menembus kaca jendela lebih terang, menghapus bayangan gelap yang barusan mengisi ruangan dengan cahaya keemasan. Di luar, udara terasa lebih hangat dan normal. Burung-burung mulai berkicau di pohon-pohon tua sekitar bangunan. Tapi, suasana mencekam dari dalam masih melekat pada mereka. Petugas Lawang Sewu menghampiri mereka dengan langkah pelan. Lelaki tua, mungkin berusia 60-an, berkumis tebal yang sudah beruban. Dia mengenakan seragam coklat pudar, topi pet, dan membawa senter meski sudah pagi. Matanya tajam, seperti sudah berpengalaman melihat banyak hal aneh di tempat ini. "Kalian mahasiswa ya?" tanyanya dengan suara berat sambil menatap mereka satu persatu. "Iya, Pak. Saya Nadia, ini Fajar dan Rani. Kami dari Jakarta. Mau izin dokumentasi buat tugas akhir," jawab Nadia sambil menunjukkan kameranya. Petugas menatap mereka lama. Matanya menyipit seolah membaca sesuatu dari wajah mereka. Lalu dia bergumam pelan dengan nadanya serius. "Kalian masuk dari tadi toh? Siapa yang kasih izin masuk ke sana sendirian tanpa pemandu?" Rani mengangguk ragu, tidak yakin apakah mereka dalam masalah besar. Kita lihat pintunya kebuka, Pak. Maaf kalau kita nyelonong masuk." Lelaki tua itu menatap pintu bangunan yang masih terbuka, lalu kembali menatap mereka. Dia menghela nafas panjang. "Dengar ya," ucapnya pelan, tapi suaranya terdengar serius. "Kalau malam nanti kalian masih di sini, jangan dekati tangga batu di dalam. Apalagi kalau kalian sampai dengar suara langkah, jangan digubris. Karena kalau suara itu berhenti, berarti yang jalan sudah sampai. Kalau kalian menggubrisnya, kalian bisa kerasukan atau malah ketempelan sampai pulang, kesambet." Mendengar itu, sontak mereka bertiga saling pandang, dan bulu kuduk mereka langsung berdiri. "Siji meneh, satu lagi," tambah petugas sambil mengunci pintu dengan rantai besar. "Kalau kalian lihat noda merah di pintu-pintu kayu, jangan disentuh. Karena itu bukan noda biasa. Itu tanda dia masih di sini, masih menunggu." Nadia langsung menegang. Jantungnya seketika berdebar kencang. Dari pelipisnya mengalir keringat dingin. Pukul 23.12. Lawang Sewu tertutup. Pengunjung sudah lama pulang. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin dari pohon besar di halaman yang terdengar. Tapi, dari celah pagar besi belakang, 3 bayangan menyelinap diam-diam. Nadia, Rani, dan Fajar. "Aku gak yakin sama ide ini. Ini tuh gila banget," bisik Rani. "Tadi siang udah cukup serem, Nat." "Kita gak masuk jauh," balas Nadia sambil menuju ke arah belakang gedung. "Fajar bilang ada pintu besi kecil di belakang ruang administrasi. Katanya nyambung ke ruang bawah tanah. Aku penasaran. Kalau kita bisa dapat gambarnya real di malam hari, pasti oke banget. Kita cuma ambil footage sekilas," tambah Fajar. "Cepet, nggak sampai setengah jam." Rani mengeratkan jaketnya. Sejujurnya dia sangat takut, apalagi penjaga sudah menjelaskan peraturannya siang tadi. Kalau setengah jam itu buat kita terjebak selamanya gimana? "Lu yang tanggung ya?" Fajar tersenyum remeh. "Iya kali gitu, nggak akan. Udah tenang aja." Mereka bergerak cepat,
menyusuri halaman sepi. Tak ada lampu di sana, hanya senter dari ponsel yang mereka bawa. Mereka masuk lewat pintu samping yang tadi siang dilihat Fajar. Pintu tua berkarat dengan rantai yang sudah putus. Kreng. Aroma lembab apek langsung menyerbu hidung mereka saat pintu dibuka. Pintu ini yang katanya nyambung ke ruang tahanan bawah tanah, ujar Nadia sambil menyorot dinding bata yang retak dengan senter. Tangga sempit menurun curam ke bawah. Dindingnya penuh jamur. Udara di bawah terasa lebih pengap. Mereka turun perlahan. 32 anak tangga dilewati, lalu sebuah lorong terbuka di depan mereka. Gelap banget, gumam Rani. Lalu hidungnya mengendu sesuatu. Kalian nyium bau aneh nggak? Nadia mengangguk pelan. Kayak bau logam karat, bisik Nadia. Tapi indera penciumannya menangkap bau yang lebih familiar, seperti bau darah kering. Lorong itu sempit, cukup hanya untuk satu orang berjalan. Di sisi kiri dan kanan ada pintu-pintu kecil dari besi, dengan lubang angin kecil seperti sel tahanan. Nadia mengangkat kameranya, lampu LED menyala. Ini kayak penjara, ucap Nadia. Mereka berjalan perlahan, dinding mulai terlihat basah. Uap lembab mengendap di udara. Suara kaki mereka bergema dan sesekali seperti ada gema yang balas menyahuti gema langkah mereka. Tak, tak, tak. Fajar berhenti. Dia menyorot senter ke arah dinding. Ada ukiran goresan tangan, kasar, seperti dipahat paksa ke bata dengan benda tajam. Tulisannya nyaris hilang dimakan waktu, tapi masih bisa dibaca. Pintu 999. Pintu 999. Yang berikutnya bukan buatan tangan manusia. Nadia menelan ludah, jantungnya mulai berdebar kencang. Apa maksud tulisan itu? Rani langsung menjauh dari dinding. Nat, kamera lu berkedip, kayak ada sinyal masuk. Nadia melihat layar kameranya, bunyi statis, gambarnya bergoyang. Lalu muncul bayangan seorang perempuan berdiri jauh di ujung lorong, putih pucat. Gaun kunonya berkibar-kibar, padahal tidak ada angin di sana. Berdiri kaku dan menatap seram menghadap mereka. Siapa itu? Jerit Rani. Fajar langsung menyorotkan senter ke arah situ. Mana? Kosong, ucap Fajar. Tak ada siapapun yang dia lihat. Itu perempuan, balas Rani gemetaran. Tubuhnya menggigil hebat melihat penampakan itu. Aku lihat jelas, ucap Nadia. Dia ngadep kita, tapi matanya hitam semua, gak ada putihnya. Nadia gemetar hebat, tapi dia tetap menekan tombol rekam. Dirinya penasaran dan terobsesi, tetap ingin melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di tempat ini. Nadia dan Rani langsung berlari. Fajar menyusul dari belakang. Mereka ingin keluar dari tempat itu, akan tetapi lorong mulai bercabang. Kok ini gak ada di denah yang aku pelajari? Gumam Nadia. Ia menatap tajam ke arah depan. Ada persimpangan di hadapan mereka. 2 lorong, kanan dan kiri, sama panjang dan sama gelap. Mereka berdiri di persimpangan itu. Udara terasa lebih dingin. Bahkan hembusan nafas mereka mulai terlihat berembun di udara. Ke kanan, kata Fajar. Kenapa? Tanya Rani. Gak tahu, intuisi aja, balas Fajar. Kanan itu lorong sempit, gak ada pintu. Kiri lebih terang, timbal Nadia. Akan tetapi saat mereka menoleh ke kiri, lorong itu telah berubah. Yang tadinya terang sekarang gelap dan lebih panjang dari sebelumnya. Dindingnya bergetar seperti ada gempa bumi. Ah! Jerit mereka serempak. Apa tempat ini bisa berubah-ubah sendiri? Tanya Rani panik. Nggak tahu, balas Nadia tak kalah panik. Ayo, cepat ke sana. Fajar menunjuk ke arah kanan. Mereka berlari ke sana, namun langkah mereka jadi makin berat. Lantai tegelnya bagaikan magnet yang membuat gerakan mereka lambat. Lalu tiba-tiba, Rani menjerit dan terhempas ke dinding tembok. Tanganku ada yang narik. Nadia langsung menyorot senter ke arahnya. Tak ada siapapun, tapi pergelangan tangan Rani penuh bekas jari. 4 garis merah seperti dicengkram kuat. Ada yang megang aku dari dalam tembok. Aku ngerasa kuku-kukunya nancap.
teriak Rani lagi kesakitan. Fajar menarik Rani kuat. "Kita balik sekarang." Mereka berbalik, tapi lorong belakang mereka menghilang, tertutup dinding bata usang. Tak ada lagi tangga, tak ada lagi lorong untuk keluar. "Tadi kita lewat sini kan? Ini lorong yang sama. Kenapa sekarang berubah jadi tembok semuanya?" Fajar mulai ikutan panik. "Gak, ini beda kayaknya," ucap Nadia sambil memicingkan mata ke dinding. Lihat itu," seru Rani. Telunjuknya bergetar menuju ke arah yang ia maksud. Ada sebuah tulisan di dinding yang ditulis dengan cairan merah, basah, seperti baru digores dengan darah. "Waktumu di sini belum habis." Klik. Tiba-tiba kamera Nadia menyala sendiri. Layarnya menampilkan rekaman yang tidak pernah dia ambil. Dalam rekaman itu terlihat Nadia sedang berjalan sendirian di lorong, sambil berteriak memanggil nama Fajar dan Rani. Ia tampak putus asa, sambil sesekali menangis. Dan tiba-tiba ia berbalik menatap ke arah kamera. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot putih semua. "Apaan ini? Aku gak pernah rekam ini," jerit Nadia tersentak mundur. "Tempat ini lagi nunjukin masa depan atau mimpi buruk sih?" timbal Rani ketakutan. "Gak tahu, aku takut," balas Nadia. Wajahnya mulai pucat, persis seperti yang ada dalam rekaman itu. "Kita harus terus jalan. Kita harus cari jalan keluarnya. Kalau kita berhenti, kita bisa hilang di sini," ucap Fajar panik. Mereka berlari lagi menyusuri lorong lebih dalam. Di ujung lorong, sebuah pintu besar dari besi tua terlihat. Ada angka 999 yang terpahat jelas di tengahnya. Dari balik pintu itu mengalir lambat darah kehitaman. "Aku gak mau ke situ," bisik Rani. Ia nyaris terisak ketakutan. Nadia berjalan mendekat. Langkahnya begitu hati-hati dan di saat itu juga muncul suara ketukan dari balik pintu. Tuk tuk tuk. Suaranya berbunyi nyaring sebanyak 3 kali. Lalu disusul bisikan lembut. "Nadia, kau datang juga akhirnya." Suara seorang wanita tua yang menggema dari balik pintu 999. Namun resonasinya terdengar lambat, bahkan sangat terlambat. Nadia sontak terdiam kaku. "Kalian berdua dengar itu juga kan?" gumamnya nyaris tanpa suara. Rani gemetar. "Dia nyebut nama kamu, Nat." Fajar menahan nafas. Bisa jadi ini semua jebakan. Nadia melangkah mendekat ke pintu besi itu. Bau karat dan daging busuk menyeruak lebih tajam. Darah yang mengalir dari sela-sela engsel tampak bergerak sendiri, membentuk jalur kecil seperti aliran sungai menuju kakinya. "Jangan dekati pintunya," Rani menahan lengan Nadia. "Kita nggak tahu itu menuju kemana, Nat." "Kita emang nggak tahu apa-apa tentang tempat ini," balas Nadia. Tatapannya tak lepas dari pintu itu. "Tapi kenapa suara itu tahu namaku?" sambungnya penasaran. Fajar menyorot kamera ke pintu, namun lensanya mendadak kabur. Layar LCD memperlihatkan bayangan mereka bertiga, berpakaian serupa tapi tergeletak diam di depan pintu. "Kenapa kamera kamu nunjukin rekaman kita sendiri dalam keadaan berbeda, Nat?" tanya Fajar lirih. Nadia lantas menekan zoom. Ketiga sosok itu mengenakan pakaian yang memang sama dengan mereka. Rani menangis terseduh. Jantungnya hampir copot menyaksikan video itu. Aku pengen keluar dari sini sekarang. Aku takut, Jar." Tiba-tiba, pintu 999 berdentum keras, seperti sedang ada sesuatu yang menabraknya dari dalam. Sekali, 2 kali, lalu berhenti. Kemudian suara itu kembali. Kali ini terdengar lebih jelas. "Tinggalkan 1 dan 2 yang lain akan bebas." Suara itu mendesis terdengar jelas bagi mereka bertiga. "Apa maksudnya?" tanya Fajar dengan suara bergetar. "Apa tempat ini minta tumbal?" sambungnya penuh ketakutan. "Aku gak akan tinggalin siapapun," bentak Nadia. "Kalau berani, muncul kamu," sambungnya menantang. Krek. Pintu 999 mulai terbuka pelan, berderit panjang seperti sendi tua yang dipaksa bergerak. Di dalamnya gelap, tak ada lampu atau apapun, tapi samar. Mereka bisa melihat bayangan seseorang berdiri kaku. Lalu suara langkah pelan keluar dari balik pintu. Tap, tap, tap. Disusul dengan suara nafas berat, seperti bunyi nafas seseorang yang ngos-ngosan. Sosok yang berdiri kaku itu
tiba-tiba menjulur keluar setengah badan dari pintu. Ah! Mereka menjerit bersamaan. Kulit sosok itu pucat keabu-abuan. Lehernya dipenuhi bekas luka melilit, seperti bekas lilitan kawat. Matanya hitam legam. Tapi yang membuat ketiganya menggigil ketakutan adalah wajahnya. Wajah itu persis Nadia. Kenapa mukanya mirip aku? Bisik Nadia terbata. Suaranya bergetar hebat dan lututnya lemas melihat itu. Rani pun menggigil sambil terisak. Aku mau pulang Jar, raungnya. Tenang dulu Ran, Nat, titah Fajar. Padahal ia sendiri pun nyaris pingsan melihat itu. Sosok itu tersenyum ke arah mereka, meneteskan air hitam dari mulutnya yang pucat, lalu berbicara. Nama adalah pintu pertama. Ingatanmu adalah pintu terakhir. Kau sudah membuka keduanya. Bruk, Rani pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Fajar berusaha menarik Nadia menjauh. Nadia, kita harus kabur, jerit Fajar. Akan tetapi tubuh Nadia terkunci. Matanya membelalak, menatap langsung ke arah makhluk itu. Matanya bergetar, seperti menyaksikan bayangan dari hidupnya sendiri diputar ulang dalam otaknya. Aku tahu dia, gumam Nadia. Aku pernah lihat dia dalam mimpi, ucap Nadia dengan suara yang terdengar aneh. Fajar menyeret tubuh Rani sambil terus menatap pintu keluar. Nadia, ayo keluar. Kamu jangan terpengaruh sama makhluk itu, Nat, teriaknya. Nadia berbalik, tapi saat kakinya melangkah pergi, sosok dari dalam pintu itu berteriak, jangan balikan punggung padaku. Blitz. Cahaya senter tiba-tiba mati. Ruangan itu gelap total. Suara teriakan itu memenuhi lorong. Pantulannya seperti gelombang menyayat telinga. Tiba-tiba dinding-dinding sekitar mereka berdenyut, mengembang lalu menyempit seperti paru-paru hidup. Dari langit-langit muncul tangan-tangan pucat menjulur, menjangkau-jangkau kepala mereka. Fajar tersentak, nyaris menjatuhkan Rani di lantai. Sedangkan Nadia menggigil hebat, jantungnya mencelos nyaris copot. Kita nggak bisa lewat jalan tadi, temboknya berubah, seru Fajar menatap lekat ke dinding. Lorong yang tadinya mereka lewati kini tertutup pintu batu, penuh ukiran wajah-wajah menangis. Salah satu dari wajah itu adalah wajahnya sendiri. Nggak, ini gila, nggak mungkin, teriaknya frustasi. Mereka nekat berlari menyusuri lorong lain yang tiba-tiba muncul dari samping. Namun lorong itu seperti tak berujung. Mereka terus berlari menyusuri lorong panjang. Namun sejauh mata memandang, lorong itu seakan tak ada habisnya. Hanya dinding batu basah dan pintu-pintu yang semakin sempit yang terlihat. Di setiap pintu ada mata berdarah yang mengintip dari celah. Aku gak kuat lagi, Nat, Fajar menjerit terengah. Ia kelelahan karena harus berlari sambil memanggul tubuh Rani. Lanjut Jar, jangan berhenti, jangan balas tatapan mereka, balas Nadia berteriak. Namun ucapan Nadia terlambat. Fajar sudah tak sengaja menatap satu dari mata itu. Seketika dia jatuh tersungkur. Bruk. Tubuh Rani mengguling dan tubuh Fajar kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan busa bercampur darah hitam. Dari mulutnya terdengar bisikan dalam bahasa Belanda. Apa? Kamu ngomong apa? Fajar, raung Nadia. Lalu ia mengguncang tubuh Fajar kuat. Fajar, bangun, jangan dengerin mereka. Lu harus sadar, Jar. Ik heb geskejen, tek tok etsepot. Ken mens have hergepaut. Eken siel kan erdoren gaan. Siflet start tropt, maar will we start verdwit. Fajar menggumam dalam bahasa Belanda. Aku telah melihatnya, pintu ke-1000. Tak ada manusia yang membangunnya, dan tak satu jiwa pun bisa melewatinya. Ia berbisik, memanggil, tapi siapa yang mendengar akan lenyap. Nadia menangis sambil berusaha memapa Fajar dan menyeret tubuh Rani yang belum sadar. Kakinya terseok, seluruh tenaga ia kerahkan. Dengan susah payah, akhirnya sampai di ruangan kecil yang tampak seperti ruangan interogasi. Ada sebuah cermin besar di dalamnya. Cermin itu berdebu dan mulai menyala.
memantulkan cahaya. Pantulan Nadia membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya satu kalimat yang tertulis dari embun di cermin. Aku menunggumu di pintu ke-1000. Nadia tersentak mundur, matanya mendelik melihat tulisan itu. Jantungnya mencelos nyaris copot, tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Sesaat tubuhnya ambruk ke lantai. Bruk. Nadia tersadar dalam ruangan sempit, pengap, dan dindingnya bukan dari batu bata merah seperti bagian lain gedung. Warnanya gelap keabu-abuan, kasar, seolah belum pernah disentuh tangan manusia sejak dibuat. Tanpa banyak kata, Nadia menarik Fajar dan Rani ke dalam dan menutup pintu besi di belakang mereka. Fajar tersadar, matanya mengerjap, menyesuaikan cahaya yang masuk. Rani masih tak sadarkan diri, nafasnya pendek dan tidak teratur. Keringat dingin membasahi wajahnya. Nadia meletakkan kepala sahabatnya itu di pangkuan. Aku gak tahu harus ngapain lagi. Aku takut, ucapnya terisak. Fajar menahan perih di sisi kepalanya. Masih terhuyung setelah pengaruh pandangan dari pintu sebelumnya. Kita gak bisa bertahan lama di sini, ucapnya. Ruang ini sempit, udaranya sesak. Nadia menyalakan lampu kecil dari kamera. Cahaya itu langsung memantul pada tumpukan papan kayu tua di sudut ruangan. Di atasnya ada benda berlapis kain lusuh, seperti dibungkus terburu-buru, lalu ditinggalkan. Dia bangkit dan berjalan mendekat. Perlahan, suara langkah sepatunya menekan. Bau kapur barus dan jamur menyengat masuk ke hidung. Kertas, gumamnya, membuka kain yang mengelupas di ujungnya. Di dalamnya tumpukan lembaran tua, yang sebagiannya sudah rapuh dan penuh bercak hitam. Nadia mengambil satu dan membacanya cepat. Tulisan tangan tertata rapi dalam bahasa Belanda. Ini tulisan arsitek, ucap Nadia, dari tahun 1917. Sementara itu Fajar meraih lembaran lain. Aku gak ngerti. Kamu bisa bacanya, Nat? Aku bisa dikit-dikit, balasnya sambil menunjuk satu paragraf. Pintu ke-999 adalah pintu terakhir yang bisa aku rancang. Yang ke-1000 muncul sendiri 3 hari setelah pembangunanku dihentikan. Tak ada tukang yang mengaku membuatnya, tapi semua melihatnya. Di lorong selatan, ruang bawah. Fajar menarik nafas pelan. Jadi pintu itu memang bukan buatan manusia? Nadia mengangguk. Bukan, tapi mereka membiarkannya tetap di sana. Srak. Suara kain yang bergesekan terdengar dari lantai. Rani bergerak sedikit, matanya terbuka setengah. Fajar langsung mendekat. Rani, bangun, lihat aku. Ini Fajar. Rani menggeleng lemah. Tangannya bergerak, menunjuk dinding kanan. Di sana ukiran samar muncul perlahan, seperti baru saja ditorehkan. Bangunan ini berdiri di atas tanah mati. Nadia mendelik, membacanya. Apa maksudnya? Fajar menunjuk lantai. Coba perhatiin, lantai ini bukan ubin, ini batu nisan, ucapnya gemetar. Mereka berdua menatap lantai bersamaan. Benar saja, permukaannya datar, hitam pudar, dan di salah satu ujung terukir halus nama-nama. H. Klein 1906, M. Van Stollen 1908. Tak dikenal. Nisan ini ditanam jadi fondasi, ucap Fajar. Tubuhnya terduduk lemas. Seluruh gedung ini dibangun di atas kuburan? Bukan kuburan biasa, gumam Nadia berspekulasi. Ini pasti kuburan pekerja. Mungkin para buruh yang mati saat pembangunan. Dia mengambil lembaran lain dari tumpukan. Ada denah bangunan digambar tangan, tapi bentuknya tidak seperti lawang sewu yang dikenal. Denah ini melingkar seperti spiral. Pintu-pintu digambar seperti lubang berurutan, mengarah ke tengah. Ini bukan denah bangunan, ini peta jebakan, sambung Nadia. Dan kita sekarang ada di tengahnya, Fajar melanjutkan, suaranya berat. Krak! Langit-langit mengeluarkan bunyi retak. Debu halus turun perlahan, disusul suara lain. Gemerisik kecil seperti banyak kuku menggaruk batu dari atas. Krak! Krak! Rani menggigil di pelukan Nadia.
Mereka turun. Siapa? Tanya Nadia berbisik. Mereka yang tak pernah bisa keluar. Mereka yang dipanggil setiap kali pintu ke-1000 dibuka, balas Rani meracau. Seketika lampu kamera mati, gelap dan sunyi. Fajar mengangkat senter ponsel dan menyorot langit-langit. Ia terlonjak melihat puluhan wajah pucat menempel di sela-sela retakan batu. Mata mereka terbuka, putih kosong. Mulut mereka bergerak, mengunyah udara. Lari! Jerit Nadia. Mereka menendang pintu kuat-kuat dan berlari keluar. Lorong di luar berubah lagi. Dindingnya lebih sempit. Udara makin panas. Dan suara langkah kini terdengar dari semua arah. Tak, tak, tak. Fajar menyorot lorong sebelah kiri. Di sana berdiri sosok tinggi kurus, mengenakan mantel usang dan topi bundar. Tangan kirinya menggenggam penggaris logam tua. Dari matanya menetes cairan merah tua. Mereka menjerit serempak. Sosok itu melangkah perlahan, tidak tergesa, seolah tahu mereka tak punya jalan keluar. Tiba-tiba Rani menjerit, "Ada yang masuk ke kepala aku!" Dia jatuh ke tanah, mencakar lantai dengan kuku sampai berdarah. Fajar menahan tubuhnya, mencoba menjauh dari sosok itu yang kini berdiri kurang dari 5 meter. Suara berat keluar dari sosok tersebut, seperti suara serak dari paru-paru penuh air. "Kalian membuka pintu tanpa mengerti siapa yang terkunci di dalamnya." Nadia berdiri, menggigil tapi menatap langsung ke arah makhluk itu. "Apa tujuan semua ini? Siapa yang dikurung? Siapa kalian semua? Jangan ganggu kami!" bentaknya kuat. Makhluk itu tak menjawab, tapi dari belakangnya lorong terbuka. Cahaya jingga redup masuk, menampakkan ruangan lain. Di dalamnya berdiri pintu ke-1000. Tingginya 2 kali manusia, berwarna hitam tua. Di ukiran kayunya tertulis dalam ejaan kuno, "Ini bukan pintu keluar, ini pintu pengganti." Pintu pengganti? Nadia mengulang tulisan di atas kayu tua itu. Lidahnya kaku, tenggorokannya kering. Jari-jarinya bergetar saat menyentuh ukiran di permukaan pintu. Kayunya kasar dan dingin. Fajar berdiri di belakang, menahan tubuh Rani yang kini setengah sadar, meracau tanpa henti. "Aku gak ngerti maksudnya," gumam Fajar. "Pintu ini pengganti apa?" "Pengganti orang." Suara Rani serak. "Satu keluar, satu harus tinggal. Itu aturan tempat ini." Nadia menoleh. "Kamu gak ngarang kan?" Rani menggeleng. "Aneh." Sunyi mengendap setelah kalimat itu. Ruangan itu seperti menahan nafas. Fajar melangkah ke samping pintu. Ada engsel besar dari besi, terkunci dengan pengait kayu tua. Di bawahnya bercak darah mengering, memanjang seperti diseret dari dalam. Dia menyentuh kayu itu, dan langsung terdengar suara seretan dari balik pintu. Sesuatu sedang bergerak di sana. Bukan langkah kaki, melainkan gesekan tubuh yang dipaksa bergerak. Fajar tersentak mundur. "Aku rasa ini bukan cuma pintu simbolik, Nat." "Aku juga," bisik Nadia. "Tapi semua jalan lain udah ketutup. Kita cuma punya ini." Rani tiba-tiba menangis. Tubuhnya gemetar hebat. "Kita gak bakal bisa keluar." Fajar memegang bahunya. "Kita keluar bareng, paham? Kita gak akan ninggalin siapapun." Nadia menunduk, menatap lantai. Ada sesuatu yang terukir di bawah pintu, hampir tak terlihat. Dia berlutut, menyeka debu dengan tangan. Sebuah tulisan tangan. "Aku masuk sendiri, tapi keluar sebagai orang lain. MVH. MVH, Maria van Hersten," gumam Nadia. "Arsitek wanita Belanda. Salah satu pengawas pembangunan lantai bawah. Dia menghilang secara misterius." Fajar menghela nafas. "Dia masuk ke sini?" Nadia berdiri, matanya menatap pintu itu lagi. "Kayaknya aku tahu cara buka pintu ini." Fajar menatapnya tajam. "Jangan, Nat. Kita belum tahu apa isi di dalamnya." "Kita tahu satu hal, semua jalan buntu. Lorong-lorong itu gak bisa diandalkan. Dinding berubah, tapi pintu ini konstan. Selalu ada di peta gaib itu." "Kalau kita buka, kita ditukar?" Rani bertanya gemetar. Nadia menatap mereka bergantian. "Aku buka, tapi aku gak akan langsung masuk. Kita lihat apa yang terjadi." Dia mencabut palang kayu.
Kayu itu rapuh, patah separuh. Lalu ia meraih gagang logam yang sudah dingin dan berkarat. Suara dari balik pintu semakin keras. Fajar berdiri sigap di sampingnya. Kalau kamu lihat apapun di baliknya, tarik kembali cepat-cepat. Nadia mengangguk. Ia membuka kunci logam dan mendorong pintu itu. Sret. Pintu bergeser sedikit. Bau busuk menabrak wajah mereka sekaligus. Seperti tikus mati yang direndam lumpur, bercampur darah kering dan logam tua. Nadia membuka lebih lebar. Di balik pintu tidak ada ruangan. Yang terlihat hanya kabut tebal, kelabu, tebal dan bergerak perlahan seperti asap. Di tengahnya berdiri kursi rotan tua dan di atasnya duduk seorang perempuan. Jantung Nadia mencelos, namun dia tidak menutup pintu itu. Rambut perempuan itu panjang dikepang, mengenakan seragam kolonial lusuh. Mulutnya sobek sampai ke pipi kiri. Matanya hitam total. Tangannya memegang buku besar dengan sambul kulit. Fajar tergagap. Dia lihat ke arah kita. Perempuan itu membuka bukunya perlahan, seolah membaca daftar. Mulutnya bergerak tapi tak bersuara. Nadia melangkah ke ambang pintu. Masih belum melewati batasnya. Siapa kamu? Tanya Nadia gemetaran. Perempuan itu menatapnya. Buku di pangkuannya bergeser. Kemudian perlahan satu nama muncul di permukaannya. Tulisan itu terukir sendiri, seperti goresan api. Fajar Darmawan. Fajar tersentak. Nadia, tutup pintunya, sekarang! Jeritnya. Dari kabut, tangan-tangan muncul, kurus, pucat, panjang mencapai tepian pintu. Fajar terseret, kedua kakinya ditarik kuat ke arah ambang. Ah, lepasin aku Nadia! Nadia dan Rani menarik bahunya. Bertahan Fajar! Akan tetapi, kekuatan tangan itu terlalu kuat. Fajar diseret setengah tubuh, lalu sebuah tangan mencengkeram wajahnya. Ah! Fajar berteriak sambil menatap Nadia terakhir kalinya. Nadia terdiam kaku, lalu pintu itu tertutup keras. Priak! Ah! Suara jeritan terdengar dari dalam, lalu hening. Pintu terkunci kembali. Rani terisak. Fajar, Nat! Fajar, Nat! Nadia bersandar ke pintu. Tubuhnya lemas. Air mata mengalir deras di pipinya. Beberapa detik kemudian, suara dari balik pintu terdengar menggema. Terima kasih. Sekarang kalian bisa keluar. Lorong di sebelah kiri terbuka kembali. Ujungnya memunculkan cahaya. Nadia dan Rani saling menatap sedih. Ayo kita keluar, ajak Nadia. Air matanya kembali mengucur mengenang Fajar. Rani mengangguk lemah. Mereka berjalan cepat, tanpa menoleh. Tak ada lagi suara langkah di belakang. Tak ada lagi wajah-wajah di dinding. Saat cahaya makin terang, Nadia menoleh sekali ke pintu ke-1000. Pintu itu tertutup rapat. Tapi kini ada satu nama baru terukir di atasnya. Fajar Darmawan, 2025. Matahari baru muncul setengah lingkaran ketika Nadia dan Rani melangkah keluar dari gerbang utama Lawang Sewu. Langit Semarang masih kelabu, tapi udara terasa ringan. Seolah beban tak kasat mata yang selama ini menindih telah pergi. Mereka tidak berkata sepatah kata pun, hanya air mata yang terus mengalir. Mengenang sahabat mereka, Fajar. Rani berjalan tertatih di samping Nadia. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh peluh, bajunya sobek di bagian lengan. Mereka meninggalkan tempat itu dengan langkah terseok berat. Tak ada satupun petugas penjaga di sekitar. Saat mereka mencapai trotoar luar, mobil patroli polisi melintas. Sopir menoleh sekilas, tapi tak menghentikan laju. Seolah dua gadis yang baru saja keluar dari tempat terkutuk itu hanyalah angin lalu. Rani duduk di tangga halte, nafasnya tersengal. Kita selamat, Nat, tapi Fajar? Nadia tak menjawab. Matanya masih menatap gerbang besi hitam yang kini terlihat normal, seperti tidak pernah ada pintu-pintu yang bergerak, lorong yang berubah, atau sosok-sosok menyeramkan. Maafin aku, Jar, bisiknya pelan. Rani menatap Nadia sendu. Kita selamat kan, Nat? Nadia mengangguk pelan, namun jantungnya berdetak kencang. Terasa seperti ada sesuatu yang masih janggal di hatinya. Malam itu mereka menginap di hotel kecil tak jauh dari kawasan kota lama. Rani tidur lebih dulu. Nadia duduk di depan cermin rias, memandangi wajahnya yang lusuh. Ia mengangkat tangannya, memegang pipi kanan, menyentuh pelipis, lalu ia bergumam pelan, tanpa sadar. Namaku bukan Nadia. Ia langsung tersentak.
Apa barusan yang aku bilang? Blitz. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Televisi menyala sendiri. Di layar hanya ada siaran statis abu-abu bergaris. Sebuah suara muncul dari dalam televisi. 1 keluar, 1 masuk. Tapi 1 lagi tetap tinggal. Nadia menegang sejenak, lalu berdiri dengan cepat, menghampiri TV dan mencabut kabelnya dari stop kontak. 3 hari kemudian, kabar menghilangnya Fajar menyebar. Tim dokumentasi kampus datang menyusul ke Semarang, tapi tak satu pun menemukan jejak. Pihak kepolisian tidak menemukan catatan CCTV kehadiran mereka. Bahkan dalam daftar pengunjung Lawang Sewu, nama mereka bertiga tidak tercantum. Rani kembali ke Jakarta. Trauma membuatnya memilih bungkam, menolak diwawancarai siapapun. Ia menghapus seluruh media sosialnya dan memilih mengurung diri di kamar. Nadia, dia masih tetap di Semarang. Mencari Fajar adalah alasannya, namun ada yang berbeda darinya. Malam itu, ia kembali ke Lawang Sewu sendirian, tak membawa kamera. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Fakta secara pamit, mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Mikaela. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.